dalam acara ini. Kehadiran dan semangat untuk terus mengembangkan dunia pendidikan sangatlah berarti bagi masa depan generasi bangsa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Santoso sebagai Ketua Komunitas Belajar Talabi yang telah memfasilitasi acara ini. Adalah suatu kebanggaan bagi kami juga dapat menghadirkan Bapak Dr. Lamansur, MPD, Kepala BPT Maluku, kemudian juga Bapak Kepala PLT, Kepala BPT Maluku Utara, yang insya Allah nanti akan memberikan sambutan kepada kita semua sekaligus membuka kegiatan webinar pada hari ini. Selanjutnya, saya perkenalkan untuk dua narasumber hebat kita dari Provinsi Maluku dan juga Provinsi Maluku Utara, yaitu Ibu Imaniar Rahmi Utami dan juga Ibu Evi Liawati, yang akan memberikan pemahaman terhadap kita semua tentang bagaimana cara mendaftarkan sekolah kita dalam penerapan IKM atau implementasi kurikulum merdeka tahun 2024. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, Guru semuanya. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan dalam memajukan dunia pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Guru Penggerak. Pak Budi, mohon. Ya kan sementara mau dorong goreng. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mas Guru Penggerak. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, itulah tadi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Misera dan juga Mas Guru Penggerak. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Budi Santoso sebagai Ketua Komunitas Talabi untuk memberikan sambutan kepada peserta webinar. Kepada Pak Budi kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yuda, moderator hebat kita ya, yang telah memandu acara webinar kita kali ini di siang hari ya ini. Bapak Ibu ada yang berpuasa tapi tetap semangat ya untuk mengikuti webinar kali ini. Ini saya ada sambutan singkat saja ya untuk kegiatan kali ini. Nanti saya juga share screen sedikit ya, share screen sedikit saja terkait komunitas belajar Talabi dan webinar kali ini. Sebentar ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Lamansur MPD sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan juga PRT Kepala Balai Guru Penggerak Maluku Utara. Sepertinya belum hadir, tapi nanti insya Allah akan hadir dan akan memberikan sambutan untuk kegiatan bersama kita kali ini. Sekarang saya izin share screen sebentar ya. Oke, Pak Yuda sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini saya sekilas saja sambil memperkenalkan komunitas belajar Talabi karena di sini saya sebagai ketua komunitas. Tadi tadi yang diputarkan selain Indonesia Raya ada Mars Guru Penggerak. Sebenarnya saya karena sudah terbiasa dengan webinar guru penggerak, makanya tadi lagunya disertakan. Tapi gak apa-apa, kita ambil makna dari liriknya saja. Liriknya itu tentang berbagi, kolaborasi lah, itu yang utama. Nah, di sini komunitas belajar Talabi ini, Talabi sebenarnya itu nama di daerah Hatawangu, itu nama suatu daerah gitu. Makanya itu dibuat sebagai nama suatu komunitas, yaitu Talabi, itu ada di Kecamatan Wapelau, Kabupaten Buru. Yang intinya itu berbagi terkait membangun kompetensi guru, asesmen, kemudian IKM juga lah. Ini karena webinar kali ini terkait pendaftaran IKM, jadi komunitas belajar Talabi berinisiatif untuk mengadakan webinar. Nah, ini saya perkenalan diri sedikit ya. Tadi sudah diperkenalkan juga sekilas oleh Pak Moderator. Nah, itu
kebetulan perkenalan diri saya itu hanya medsos. Di situ ada medsos. Intinya saya di sini sebagai ketua ketua komunitas belajar Talabi, dan Bapak Ibu kalau mau komunikasi lebih lanjut, nah bisa menghubungi saya di salah satu medsos tersebut. Itu semuanya aktif. Jadi silakan nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi. Nah, di sini saya selain guru di SMP Negeri 15 Guru seperti yang ada di flyer, saya juga seorang fasilitator guru penggerak dan juga co-kapten belajar ID. Nah, selain ada saya, ada juga penggerak yang lain juga. Lah, penggerak komunitas ada juga Bu Imaniar yang saat webinar ini bertugas sebagai narasumber. Nah, ini media sosial Bu Imaniar juga. Kemudian ada lagi Pak Yuda Agista. Pak Yuda Agista ini saat ini bertindak sebagai moderator juga. Jadi tiga penggerak komunitas ini semuanya turut berkontribusi ya di webinar siang hari ini. Nah, kemudian webinar yang diadakan oleh komunitas belajar Talabi itu sudah beberapa ya, sudah beberapa. Yang pertama ini terkait pengaktifan akun belajar ID dan login PMM. Kemudian webinar yang kedua ini terkait pembuatan komunitas belajar. Karena di sini sekarang itu komunitas belajar itu menjadi salah satu hal yang mendukung penerapan IKM di sekolah. Jadi komunitas belajar itu sangat berperan sekali. Nah, makanya dibuat menjadi salah satu materi webinar. Lalu yang ketiga yang sudah dilaksanakan Talabi ini membuat karya terintegrasi PMM. Selanjutnya tentang inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Kemudian berikutnya ada ini juga masih praktik implementasi pembelajaran berbasis teknologi karena sekarang zamannya sudah berbasis teknologi, jadi kita adakan webinar tentang teknologi. Dan yang terakhir dulu tentang media pembelajaran berbasis digital. Dan yang berikutnya yang sekarang ini adalah terkait pendaftaran IKM karena IKM sekarang ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi hal-hal apa yang berubah atau hal-hal apa yang masih tetap. Nah, nanti silakan Bapak Ibu perhatikan dengan baik saat pemaparan materi oleh dua narasumber kita nanti. Dan untuk narasumbernya ini dari dua provinsi, yang satu dari Duta Teknologi Provinsi Maluku dan yang satunya dari Duta Teknologi Provinsi Maluku Utara. Jadi luar biasa untuk webinar kali ini ada dari dua provinsi dan pesertanya juga saya lihat tidak hanya Maluku saja, tetapi dari berbagai provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk ini tambahan saja untuk luring itu karena saya dari komunitas belajar Talabi dan pernah diundang ke Mendikbud itu dari komunitas juga. Karena dari penggerak komunitas kemudian diundang karena dulu sudah mengirim karya dan diundang. Nah, ini diundang ke Mendikbud di Jakarta. Nah, itu salah satu hal yang apa ya? Ini tidak terfikirkan oleh saya tapi alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi. Oke, Bapak Ibu, ini hanya sekilas untuk Sabar, sabar, sabar. kenalkan komunitas Talabi pada Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung atau mengikuti komunitas belajar Talabi. Jadi nanti untuk berikutnya akan diupayakan ada webinar-webinar berikutnya Oh, tarik, Bang. yang diadakan oleh komunitas Tarik. belajar Talabi. Jadi silakan Bapak Ibu Yang yang kuat. belum mengikuti Yang kuat. komunitas belajar Talabi nanti bisa Jangan mengikuti. lagi. Kemudian saya sampaikan selamat datang ya buat Pak Dr. Lamansur sudah hadir di sini. Nah, karena saya sudah selesai pemaparan, jadi saya sampaikan ya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Lamansur sudah berkenan hadir di kegiatan webinar dari Komunitas Belajar Talabi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas sambutan dan juga pemaparan terkait komunitas yang kita sudah bentuk, yaitu komunitas Talabi yang berdiri di. Baik, selanjutnya Bapak Ibu menyapa Bapak Ibu yang mungkin dari luar provinsi. Silakan dituliskan di chatbox mungkin dari provinsi asal Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Nanti kami juga akan bagikan share untuk link daftar hadirnya. Bapak Ibu nanti bisa mengisi untuk mendapatkan sertifikat.
Selanjutnya Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, kami persilahkan karena beliau sudah bergabung bersama kita semuanya, kepada Bapak Kepala BGP Maluku dan juga PLT BGP Maluku Utara, Bapak Dr. Laman Syed MPD, untuk memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Kepada Bapak Laman, Dr. Laman Syed, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini saya tidak aktifkan kamera ya. Suara Ya. terdengar, Pak Moderator? Terdengar, Pak? Sangat jelas Ya, sekali, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. siang, salam sejahtera buat semua. Salam. Yang saya hormati Pak Budi dan teman-teman penggerak komunitas yang ada di Buru yang telah berkenan untuk berbagi pada kesempatan siang ini pada para narasumber yang juga luar biasa telah meluangkan waktu, Bapak Ibu semua, serta yang hadir saya dengar tadi juga dari berbagai provinsi ya, termasuk Maluku Utara gitu ya. Nah, kebetulan sekali saya sementara ini mengawal dua provinsi ini. Saya sebut itu BGP Maluku Bersatu, Maluku Utara. Apresiasi buat teman-teman dari komunitas Talibi yang mau meluangkan waktu yang seharusnya libur hari ini ya. Ini sudah hari Minggu, kemudian juga waktunya teman-teman berlibur, dan juga sedang perjalanan mudik ya. Tapi menyempatkan waktu untuk berbagi. Dan ini yang mau dibicarakan juga adalah tema yang memang relevan untuk kita segera bicarakan. Saya barusan berpikir sebetulnya, tetapi dari BGP ya kita akan mau lakukan sosialisasi karena sampai hari ini memang Maluku dari Maluku Utara ini dalam hal pendaftaran UIKM, kalau yang disebut oleh Pak Budi tadi memang ada banyak perubahan. Itu kita Maluku dan Maluku Utara ini masih sangat minim ya, dan bahkan masih ada di urutan paling bawah, ya, 4 paling bawah kalau nggak salah itu ya. Artinya memang butuh kerjasama, butuh saling dukung di antara kita semua, terutama Bapak Ibu yang ada di lapangan ya, untuk menggerakkan teman-teman sekolah lain ya untuk segera mendaftarkan diri menjadi sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Memang sebetulnya sudah tidak ada pilihan ya, menurut saya. Artinya bukan pilihan dalam artian memaksakan, tetapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan perubahan dan atau termasuk dalam perubahan, bagian dari perubahan ini, tentu yang bisa dilakukan adalah menyegerakan untuk bisa mendaftarkan diri, dan selanjutnya bagaimana ini kan kita bisa saling berbagi, terutama kepada Bapak Ibu semua yang sudah pernah melaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Dan saya kira yang bisa saya lakukan selaku kepala BGP atau atas nama BGP dalam atas nama GTK yang ikut bertanggung jawab juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman di komunitas Talabi yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Semoga nanti narasumber kita menyampaikan materi-materi yang nanti menggerakkan teman-teman semua yang hadir di sini, dan silakan dimanfaatkan sebaik mungkin waktu ini agar kemudian bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang bagaimana mendaftar dan kemudian mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Saya kira begitu Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Bapak Ibu semua, dan tentu saja atas perintah dari teman-teman komunitas Talibi ya, saya membuka kegiatannya dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Selamat berdiskusi, optimalkan sebaik mungkin kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Dr. Lamafur MPD atas sambutannya dan juga sekaligus membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan untuk kegiatan selanjutnya kami perkenalkan sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin baru sempat hadir dalam Zoom kali ini. Ada narasumber kita yang pertama adalah Ibu Imaniar Rahmi Utami dan juga Ibu Evi Widiawati. Mereka berdua adalah Duta Teknologi, yang satunya Ibu Imaniar dari Provinsi Maluku dan juga Ibu Evi dari Maluku Utara, Duta Teknologi Maluku Utara. Bapak Ibu, saya mengingatkan di link Zoom tadi ada yang mungkin sempat meng-share tentang link daftar hadir, namun itu bukan dari panitia. Hati-hati Bapak Ibu, link daftar hadir akan kami sampaikan di akhir kegiatan. Jadi diabaikan saja jika ada link-link yang disebar di chat group. Dan saya juga sempat melihat tadi ada beberapa peserta yang hadir dari luar Maluku, ada dari Sidoarjo, Jawa Timur, ada dari Kalimantan Barat, dan juga dari beberapa daerah yang sudah tergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Tanpa membuang waktu, kami persilahkan kepada Ibu narasumber. Yang pertama, Ibu Evi Yuliawati untuk memaparkan materinya. Kami persilahkan. Ibu Evi. Halo Ibu Evi. Halo. Bisa dengar suara saya Ibu Evi? Terlempar Pak. seperti Oh, iya. Terlempar tadi. Oh ya. Open off cam saja kalau gitu, soalnya terlempar saya. Ini udah waktunya saya, Pak Yuda. Iya. Ibu Oke, terima Evi yang kasih. pertama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya, Subajo. Jadi kalau di Maluku Utara itu Pak ada salam namanya Subajo, dijawabnya dengan Jo Suba. Gitu. Ya, sudah. Iya Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak BGP, Kepala BGP Maluku Utara dan Maluku karena sudah membuka kegiatan pada siang hari ini, dan terima kasih kepada para panitia ataupun penggerak komunitas dari Kombel Taliabi ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi bersama Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Begitu ya Bapak Ibu, izin saya share screen. Sudah terlihat ya? Belum, Ibu. Oke, sudah. Saya. Iya. Saya nggak tahu ini nanti bisa diperbesar atau tidak karena takutnya malah sinyal saya yang agak error. Jadi saya seperti ini aja ya Bapak Ibu ya. Bisa terlihat dengan jelas ya. Jadi kemarin saya diminta untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru semua terkait apa sih yang baru dalam IKM Sebentar, Ibu Evi. 2000 Maaf, 2000. saya potong sebentar. Sepertinya belum muncul. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Oke, baik. Oke, terkait apa saja yang baru di IKM 2024 ini Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang sudah tahu, apalagi terkait kemarin ada permen yang baru ya, tapi sepertinya belum di launching, belum dirilis, belum diketok palu, tapi sudah akan diketok palu. Nah, ini sekilas tentang saya, Bapak Ibu katanya siapa kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Semua ada di Zoom ini setelah mengetahui saya, semua kenal dan sayang dengan saya. Iya, saya guru kelas 4 di SD Negeri 249 Halmahera Selatan. Ini termasuk daerah 3T.
Dan saya kemarin juga diamanai sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Maluku Utara tahun 2022. Juga alhamdulillah sempat menjadi guru berprestasi juga di Halmahera Selatan tahun 2022 dan terakhir finalis guru dedikatif Kemendikbudristek tahun 2023. Sedikit aja ya Bapak Ibu ya, sepil dari saya. Jadi besok kalau mampir ke Halmahera Selatan, siapa tahu silakan ke tempat saya. Tapi jauh dari Pulau Bacan. Saya bukan berada di Pulau Bacan, saya berada di bagian Halmahera, di bagian Gani. Oke. Ini Pak Ibu. Sudahkah Pak, jawab pertanyaan yang pertama ya, saya ingin menanyakan, sudahkah Bapak Ibu mengetahui permen terbaru terkait IKM 2024? Bisa di chat, bisa di kolom chat. Jadi permen baru Bapak Ibu terkait IKM 2024. Nah, kalau sudah dibaca gitu. Nanti kalau sudah mendapatkan silakan dibaca dan dipahami. Kemudian ketika Ya, sepertinya beliau terlempar lagi ya. Coba saya cek dulu. Iya, terlempar lagi. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu pemateri, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, tolong tidak diisi link-link yang mungkin ada bagian menyebar link, sebenarnya bukan link daftar hadir, namun diarahkan untuk mengisi. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, Ibu Evi coba. Halo Ibu Evi. keluar masuk. Iya Oh Pak, iya, mohon maaf, keluar apa masuk. dilanjutkan? Tidak apa-apa Ibu. Oke, jaringan saya berada di Bacan, tapi jaringannya lumayan ya. Ya Bapak Ibu, menurut Permen 2004, khususnya Permen nomor 12 nomor 2 tahun 2024, kurikulum merdeka itu penamaannya bukan kurikulum merdeka di dalam permen tersebut, tetapi kurikulum tentang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar menengah. Itu kurikulumnya. Jadi penamaannya itu memang bukan kurikulum merdeka, tetapi kurikulum pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Itu bunyi nama Maaf Ibu Evi, kurikulum. Ya, slide presentasinya tidak muncul Bu. Iya, mungkin bisa di stop dulu, baru ditampilkan lagi. Oke. Sudah Pak? Belum. Saya kasih ke Pak Budi atau Bu Niar ya Oh, untuk iya. di-share aja Boleh, materinya. mungkin Ya, Pak Budi bisa dibantu atau emailnya ya. Iya, ya, bisa. bentar. Bentar, saya kirim. Iya, jadi saya sambil spill sedikit Bapak Ibu, permen terbaru terkait IKM 2024 itu permen nomor 12 tahun 2024. Di situ ada nama kurikulumnya, bukan merdeka, tetapi kurikulum tentang jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kenapa seperti itu ya? Oh, ini kurikulum merdeka ya namanya. Dari Kemendikbudristek, permennya itu harus diregulasikan kepada Kementerian HAM ini ternyata tidak untuk memberikan merek pada sebuah nama dan sebuah merdeka, tetapi
apa isi dokumen identitasnya disampaikan di nomor Sepertinya beliau terlempar lagi ya. Ibu Evi, ya sepertinya terlempar. Mungkin Ibu Imandar sudah mendapatkan ini slide dari Ibu Evi. belum dikirim. Belum dikirim. Baik Bapak Ibu, mungkin kita beralih dulu ya ke Ibu Imaniar sambil menunggu beliau bergabung lagi. Memang kita bisa maklumi ya di Banten sinyal yang terkendala jaringan. Baik, Ibu Imaniar silakan memberikan pemaparannya terkait dengan materi yang kedua. Mungkin nanti kita bisa sambung setelah Ibu Evi kembali ke room. Ya, Pak. Saya dulu ya, Pak, ya, berarti ya. Boleh? Ya, Ibu. Bu Evi terlempar. Ya, izin sharing ya, Bapak Ibu. Ya, terlihat. Ya, sudah. Apa? Bapak Ibu yang mic-nya masih menyala, tolong dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang panduan pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini untuk tahun ajaran baru ini, nanti kita tahun ajaran 2024-2025 itu ada perubahan sedikit dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya ya, nama saya Imania Rahmi Utami. Saya adalah guru di SMP Negeri 15 Guru. Jadi di Kabupaten Guru, saya tahun 2022 kemarin terpilih menjadi Duta Teknologi Kemendikbud mewakili Provinsi Maluku. Dan tahun kemarin menjadi guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Guru. Dan kemarin sudah mengikuti seleksi pengajar praktik, tetapi masih menunggu dulu, menunggu guru penggerak. Nah, di sebelah kanan di sini ada kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi, nanti bisa untuk menghubungi saya di FB, IG, dan YouTube ya. Nah, di sini kemudian di sini ada jadwal pendaftaran untuk kurikulum Merdeka. Jadi bagi sekolah yang akan mendaftar kurikulum Merdeka itu ada jadwalnya. Pendaftarannya ini dari tanggal 27 Maret sampai 28 April. Nah, sekarang masih tanggal 7 April, masih ada kesempatan bagi sekolah yang belum mendaftar di kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, adakah sekolah yang belum mendaftar? Coba. Sudah mendaftar atau ada yang belum mendaftar kurikulum Merdeka di tahun yang kemarin? Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat sudah daftar atau belum daftar sekolah. Jadi kami bisa tahu nanti sekolah-sekolah mana saja yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka dan masih belum. Nah, ini ada yang sudah, adakah yang belum? Banyak yang belum daftar juga. Nah, kalau ini baru mau mendaftar juga ya.
Berarti ada macam-macam ya Bapak Ibu, bukan hanya yang sudah mendaftar saja, tetapi ada yang belum daftar, ada yang rencana mau daftar. Nah, ini biar tahu saya sedikit berbagi. Dan di sini ada selama masa pendaftaran, satuan pendidikan itu bisa merubah opsi kurikulum merdeka maksimal 3 kali. Jadi seperti tahun kemarin juga 3 kali, tahun ini 3 kali juga. Nah, persiapan bagi satuan pendidikan untuk pendaftaran kurikulum merdeka ini, nah ini seluruh yang dapat melakukan pendaftaran kurikulum merdeka itu seluruh satuan pendidikan selain sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan yang belum mendaftar di tahun sebelumnya. Kemudian utamanya adalah harus memiliki akun belajar ID sebagai kepala sekolah atau PLT. Ini tidak terbatas pada domain admin saja. Kemudian mengunduh aplikasi PMM atau akses ke laman guru.kemdikbud.go.id. Kemudian mengikuti alur pendaftaran sampai selesai. Kemudian khusus sekolah yang swasta wajib memiliki surat pernyataan. Jadi dari yayasan atau institusi itu yang mengizinkan sekolah tersebut untuk mendaftar kurikulum merdeka. Jadi sekolah swasta harus ada surat pernyataan. Kemudian persiapan bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar itu bagaimana? Ini satuan pendidikan tidak perlu melakukan pendaftaran dan melakukan perubahan apapun. Jadi sekolah yang sudah mendaftar tidak perlu melakukan pendaftaran lagi karena otomatis tulisannya adalah kurikulum merdeka, bukan kurikulum bukan belajar mandiri, bukan mandiri berbagi, mandiri berubah. Nah, bukan begitu lagi, tapi kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan status kurikulum merdeka itu di masing-masing satuan pendidikan melalui PMM. Jadi PMM yang dimiliki Bapak Ibu itu dimanfaatkan jika nanti dilihat teks kemudian apabila terdapat data yang tidak sesuai, satuan pendidikan itu bisa memperbarui melalui data Dapodik. Nah, ini tata cara pengecekan status secara umum. Jadi bagi yang sudah mendaftar ya ini, kemudian nah di sini yang pertama masuk ke PMM dengan akun belajar ID masing-masing. Yang kedua buka halaman utama PMM dan lihat ke bagian kegiatan terkini. Kemudian klik buka pendaftaran. Kemudian tinjau kembali status kurikulum merdeka sesuai satuan pendidikan. Yang terakhir, apabila sudah terdapat data yang tidak sesuai, maka satuan pendidikan itu bisa melakukan pembaruan data. Jadi pembaruan datanya melalui Dapodik. Nah, ini tata cara pendaftarannya yang akan mendaftar. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya yang akan mendaftar nih tahun ini. Yang pertama masuk ke PMM. Ke PMM-nya pakai akun belajar ID, kemudian masuk ke PMM dan klik buka pendaftaran. Dan kemudian ada tulisan bannernya kurikulum merdeka. Klik mulai pendaftaran, pastikan datanya dicek semuanya dan satuan pendidikan. Nah, itu sudah selesai semua. Nah, ini khusus satuan pendidikan swasta, unggah surat izin dari yayasan, jadi yang swasta saja. Kemudian pilih opsi implementasi kurikulum merdeka yang diinginkan dan pendaftaran selesai. Akan mendapatkan rekap pendaftaran jika berhasil mendaftar. Ini perbedaan pengisian pendaftarannya. Kalau yang pendaftar baru, ini login ke PMM dengan akun belajar. Ini pendaftar baru. Kalau yang tahun sebelumnya nggak usah. Jadi kalau tahun yang sebelumnya sudah mendaftar di tahun sebelumnya, hanya melihat memastikan rekap dan status pendaftaran sudah sesuai apa belum. Intinya ini. Kemudian kalau yang pendaftar baru harus langkahnya ini diselesaikan. Mulai login, pendaftaran, memastikan data-datanya, kemudian mengunggah surat izin bagi yang swasta, kemudian opsinya dipilih. Rekap. Kalau ini masuk ke PMM, siapa yang bisa melakukan pendaftaran? Nah, yang melakukan pendaftaran itu adalah kepala sekolah atau PLT kepala sekolah yang memiliki akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu kepala sekolahnya atau PLT-nya yang diminta untuk mendaftar.
tidak terbatas pada domain admin. Jadi jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah itu boleh saja, tapi menggunakan akun Belajar ID kepala sekolah bersama-sama, jadi bareng-bareng nanti ajak kepala sekolahnya untuk mendaftar. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini ada gurunya yang ikut, kepala sekolahnya nggak ikut, nanti ajak kepala sekolahnya, ayo daftar di tahun ini. Nah, jika Anda memenuhi kedua poin tersebut namun terkendala mengakses, nanti bisa lihat di informasi itu. Nah, kemudian masuk ke PMM, nah ini bisa diakses di Gawai ya, Bapak Ibu, di Android-nya masing-masing. Nah, ini bisa diakses, bisa diupdate juga, nanti ada untuk pendaftaran untuk IKM ini. Jika tidak memungkinkan melalui update, jadi silakan di-update. Kemudian login dengan akun belajar. Seperti biasanya kita masuk ke PMM itu pakai akun Belajar ID. Jadi jika belum memiliki akun belajar, nanti bisa mendapatkan akun secara mandiri melalui tautan ini, x.id, cek akun BI kepala. Nah, ini informasi lengkapnya bisa di. Nah, kemudian memilih akun belajar yang akan digunakan, kemudian menambahkan akun lain jika tidak ada, dan setuju. Nah, untuk mengecek akses untuk satuan pendidikan yang baru mendaftar, ini mengecek ya, untuk mengecek yang baru mendaftar. Nah, ini mengunjungi PMM, kemudian halaman utama PMM ini ada klik ini, yang ada bukan. Nah, kepala sekolah saatnya daftar implementasi kurikulum merdeka. Ini diklik, nanti bentuk seperti ini, tinggal daftarkan sekarang. Pastikan nama sekolahnya, nama sekolah yang Bapak Ibu tempati ya. Nah, kemudian di sini, jika ada kendala seperti ini, Anda tidak dapat mengakses pendaftaran. Yang bisa Anda lakukan ada 3 ini. Bisa gunakan cek akses email, mengetahui email yang tersambung ke pendidikan, mungkin emailnya salah, atau bisa cek akses email. Di sini tinggal menuliskan NPSN, nah, di sini kemudian menuliskan email kepala sekolahnya apa. Kalau enggak, kalau NPSN tidak ditemukan, daftarkan alamat email. Kalau tidak bisa, daftarkan ini sebagai guru juga bisa. Bagikan halaman ini ke kepala sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru membagikan halaman ini ke kepala sekolah melalui salin link atau lewat WhatsApp ini. Langkah pengecekan status di PMM. Ini bagi yang sudah mendaftar kurikulum merdeka. Jadi yang sekolahnya sudah terdaftar di kurikulum merdeka masuk ke PMM untuk mengecek ya Bapak Ibu, buka pendaftaran dan pastikan di sini ada hijau tulisannya kurikulum merdeka TA 2024-2025. Di sini sebelumnya mandiri berubah TA 2023-2024, tapi kalau sekarang nanti ganti kurikulum TA 2024-2025. Nggak pakai mandiri berubah, mandiri berbagi, begitu. Nah, ini ada tanya jawabnya, nanti bisa dipilih kalau ada kendala. Kemudian langkah pendaftaran kurikulum merdeka, jadi yang baru akan mendaftar. Ya, yang pertama ini buka pendaftarannya. Jadi di PMM dibuka, terus klik buka pendaftaran, daftarkan sekarang. Kalau tulisannya belum terdaftar, ini pakai akun kepala sekolah ya. Nah, kemudian daftarkan sekarang. Nah, di sini kalau swasta bisa klik ini, unduh format suratnya dari yayasan, nanti diisi, baru di-upload. Kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini ada opsi implementasi kurikulum merdeka. Opsinya ada 3. Kenapa ada 3? Bisa mengimplementasikan tahun ini, tahun 2024-2025. Bisa juga implementasi tahun depan. Bisa juga implementasi tahun depannya lagi. Jadi, sekolah siapnya kapan? Kalau tahun ini sudah siap, berarti isi yang paling atas ini, implementasi TA 2024-2025. Itu jika tahun ini sudah siap.
Tapi jika masih belum siap, pengen belajar dulu, pengen lihat dulu, nah, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Nah, kemudian ini implementasi TA 2027-2028 itu juga. Jadi ini diberi ini bisa mengubah opsi sampai 3 kali sebelum periode pendaftaran ditutup. Nah, kalau sudah memilih itu tadi, bisa ada tulisan pendaftaran berhasil. Kalau sudah berhasil, berarti sekolah kita sudah terdaftar di kurikulum Merdeka tahun ini. Nah, kemudian bisa lihat rekap pendaftaran. Nah, kalau diklik rekap pendaftaran sudah ada hijau, centang hijau kurikulum Merdeka 2024-2025, berarti tahun depan sekolah Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, kalau misal masih ragu nih tahun ini, berarti pengen ubah mulai tahun depannya lagi. Nah, ini tinggal diubah pilihan tahun ajaran, tapi bisa diubah hanya 3 kali sebelum 28 April. Nah, langkah-langkah mengubah implementasi kurikulum merdekanya itu bagi sekolah yang baru akan mendaftar. Nah, ini maksimal 3 kali sampai 28 April. Jadi, sebelum 28 April, pastikan sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar. Jadi, nanti mungkin sekolahnya yang masih belum terdaftar, nanti bilang kepala sekolah, ayo daftar kurikulum merdeka tahun ini. Nah, di sini cara untuk mengubahnya, buka pendaftaran, lalu rekap pendaftaran, ada ubah pilihan tahun ajaran, itu tinggal kita pilih. Apakah Anda yakin ubah tahun ajaran hanya bisa 3 kali? Nah, selebihnya harus melalui pusat bantuan, ya ubah tahun ajaran. Misal awalnya ini mau diubah jadi yang di sebelah sini, itu bisa. Kemudian ubah pilihan tahun ajaran, ya, nah itu ada konfirmasi. Kemudian unggah surat pernyataan kalau swasta. Nah, kemudian di sini ada ubah pilihan tahun ajaran berhasil. Nah, kalau sudah berhasil berarti sudah berubah tahun ajaran yang dipilih. Nah, di sini Anda akan lihat notifikasi batas jumlah pengubahan. Ini sudah bisa diubah 2 kali. Kalau belum pernah mengubah sama sekali berarti di sini 3 kali. Kalau seperti ini 0 kali berarti sudah tidak bisa mengubah lagi. Nah, jadi harap berhati-hati dan dipikirkan terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Jadi untuk pengubahan pilihan tahun ajaran implementasi kurikulum merdeka itu cuma bisa 3 kali percobaan saja. Nah, ini FAQ-nya di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, nanti ini bisa kalau mau nanti saya bagi. Nah, kayak misal bagaimana jika kepala sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah, bagaimana apa perbedaan pendaftaran tahun ini dengan sebelumnya, apa saja opsinya, siapa yang perlu mendaftar, apakah yang sudah mendaftar pakai mendaftar lagi, apakah PLT bisa mendaftar, terus apakah pengecekan akses hanya dilakukan 14 sampai 18 Maret ya. Terus saya belum memiliki akun belajar, di mana bisa mendapatkannya? Sudah ada jawabannya semua ya. Terus mengapa saya tidak bisa mendaftar kurikulum merdeka walau sudah masuk login menggunakan akun belajar kepala sekolah? Kemudian di mana saja saya bisa cari informasi? Ada di pusat bantuan. Nah, ini pusat bantuan, nanti bisa diakses di bit.ly/pusat bantuan kurikulum merdeka. Nah, ini pusat bantuannya di sebelah sini, ini pusat bantuan di PMM. Kemudian di sini ada setelah diisi kirim. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa mempelajari lebih lanjut di s.id portal informasi IKM 2024. Nah, ini nanti ada sekolah saya baru akan mendaftar atau sudah. Oke, terima kasih. Itu dari saya, nanti kurang lebihnya kita akan diskusi bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Pak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali, Ibu Imaniar. Nah, Bapak Ibu mengingatkan sekali lagi batas pendaftaran sampai dengan tanggal 28 April tahun 2024. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, sekolahnya dan ingin mendaftar, maka tadi sudah disampaikan terkait mekanisme bagaimana cara mendaftar dengan menggunakan akun belajar IT. Nah, sudah tersambung lagi sepertinya dengan Ibu Evi. Ibu Evi bisa dengar?
Oh, iya. Oh, iya. Oke, sudah Pak. Oke. Baik, Ibu Terima Evi, kasih. mungkin bisa melanjutkan pemaparan materi yang sempat terjeda tadi. Kami berikan waktu 10 menit untuk memberikan pemaparan materi. Oke, terima kasih Pak Yuda dan Bapak Ibu semua sudah sabar menunggu ya. Mohon maaf karena jaringannya yang agak tidak baik gitu. Terima kasih Pak Budi untuk share screen-nya. Oke, bisa lanjut aja Pak. Langsung ke slide ketiga kalau nggak salah tadi. 4. Boleh lanjut Pak. Iya, ini tadi ya Bapak Ibu ya, yang saya kasih tahu bahwa Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu terkait kurikulum merdeka, di kurikulum merdeka. Tetapi penamaannya bukan kurikulum merdeka karena memang dari Kementerian Hukum dan HAM tidak menginginkan adanya merek pada sebuah permen. Jadi disebutlah kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Terdengar ya suara saya Bapak Ibu ya? Ya, terdengar. Oke, baik. Nanti mohon dikasih tahu kalau tiba-tiba saya menghilang. Iya. Namun ini atau substansi dari permen tersebut ya semuanya tentang kurikulum merdeka. Jadi hanya nama saja yang berbeda di dalam permen itu Bapak Ibu ya. Tapi isinya tetap sama, termasuk di dalamnya juga masih ada karakter yang ditekankan dalam kurikulum merdeka, yaitu tentang karakter profil pelajar Pancasila, begitu. Kemudian bisa diganti Pak Budi, next. Ya, ini Bapak Ibu, apa yang baru di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024? Ini yang baru, dimulai dari jenjang SD, itu ada penamaan bahasa Inggris ya. Jadi kalau dulu bahasa Inggris sebagai pilihan, muatan pelajaran pilihan, tetapi di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini untuk jenjang SD itu diwajibkan, namun dimulai dari kelas 3 SD. Jadi kelas 1 dan 2 tidak diwajibkan, tetapi diwajibkannya di kelas 3 SD sampai kelas 6. Dan ini kenapa seperti ini? Karena memang melihat atau penelitian dari beberapa negara di Asia Tenggara bahwasanya bahasa Inggris itu sudah diajarkan di level SD. Jadi kalau kemarin untuk Indonesia masih belum mewajibkan, tetapi negara-negara tetangga sudah mewajibkan semuanya. Makanya kita mengikuti alur zaman. Jadi bahasa Inggris kan sekarang sudah menjadi bahasa yang memang sudah wajib dikuasai ya. Karena apalagi gadget itu kan semuanya basisnya pakai bahasa Inggris. Nah, transisi tahunnya hingga tahun 2007-2008. Jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang baru mendaftarkan sekolah di tahun ini, dipersilakan untuk bahasa Inggrisnya diadaptasikan di sekolahnya masing-masing. Itu untuk jenjang SD. Kalau untuk jenjang SMP juga sama, seperti itu bahasa Inggris menjadi wajib. Untuk jenjang SMA, Bapak Ibu, kalau dulu hanya 2 jam pelajaran ya, SMA dan SMK, tetapi untuk sekarang karena menjadi mata pelajaran yang diwajibkan, ditambahi jam pelajarannya menjadi 3 jam pelajaran. Jadi kemarin dulu itu 2 jam pelajaran, di tahun ini atas dasar Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini, makanya diubah menjadi 3 jam pelajaran. Dan Bapak Ibu pengampu mata pelajaran bahasa Inggrisnya tidak dikenai untuk sebagai fasilitator P5. Jadi 3 jam pelajaran di SMA dan SMK itu full mata pelajaran, tidak ada P5-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi karena memang cuma 3 jam, kalau mau dikurangi menjadi P5 akan nanti kurang lagi. Semakin sedikit nanti. Itu Bapak Ibu terkait bahasa Inggris. Kemudian terkait dengan murid dengan potensi kecerdasan istimewa. Jadi kalau dulu kita kenal adanya akselerasi ya bagi siswa yang adanya memiliki kecerdasan lebih, itu akselerasi di SMP dan SMA ataupun sekolah khusus akselerasi. Jadi ada sekolah khusus yang diberikan untuk mengadakan akselerasi atau sekolah SKS namanya.
Jadi itu dulu seperti itu. Tetapi untuk sekarang, jika Bapak Ibu rasa anak didiknya memang memiliki kecerdasan lebih, bisa dimasukkan untuk percepatan pembelajarannya. Mulai dari SD dan sistemnya bukan kelompok atau klasikal seperti dulu. Jadi kalau dulu kan anak Axel itu dikelompokkan untuk nanti percepatan pembelajaran, tetapi kalau sekarang bentuknya layanan pribadi. Jadi tidak dikelompokkan atau diklasikal, tetapi layanan pribadi. Begitu Bapak Ibu, itu untuk anak yang memiliki kecerdasan lebih. Dan sekali lagi, tidak dikhususkan untuk sekolah SKS, tetapi sekolah manapun asalkan siswanya memang memiliki kecerdasan, dipersilahkan untuk dilakukan percepatannya dengan sistemnya layanan pribadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kelas khusus satuan pendidikan khusus olahraga itu untuk kegiatan olahraganya bisa dijadikan P5. Jadi kalau ada beberapa sekolah yang memang sekolah khusus olahraga yang dulu tidak ada P5-nya, sekarang untuk kegiatan olahraganya bisa dimasukkan untuk menjadi P5. Nah, itu untuk sekolah khusus olahraga. Sepertinya kalau di Maluku Utara sama Maluku belum ada ya sekolah khusus olahraga ini ya Pak Yuda ya. Ya, Jadi ini belum. sepertinya untuk di Laut, kalau orang sini bilang untuk di Laut, di Jawa atau di Sumatera sana. Nah, untuk SMA, Bapak Ibu ada pembaruan lagi terkait muatan kurikulumnya, terkait mata pelajarannya. Adanya sejarah lanjutan, sejarah tingkat lanjut di SMA, itu untuk kelas 2 dan 3, atau kelas 11 dan 12, tetapi sejarah wajibnya tetap ada. Jadi penambahan mata pelajaran sejarah tingkat lanjut. Begitu. Kemudian ada lagi yang bahasa Inggrisnya itu tadi ya, ditambah menjadi 3 jam pelajaran per minggu. Kalau untuk sejarah lanjutnya itu tadi alokasi waktunya 5 jam per minggu. Begitu Bapak Ibu, itu pembaruan di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kemudian untuk SMK, jumlah jam minggu efektifnya agak sedikit dikurangin. Kenapa? Karena biasanya SMK itu kan terkait dengan PKL ya. Di semester akhir itu kan ada PKL, jadi kalau di materinya disisihkan setelah PKL akan semakin menyulitkan. Jadi jumlah minggu efektif di kelas 12 untuk program 3 tahun itu setara dengan 32 minggu. Ya, dan kelas 13 itu setara dengan 32 minggu. Jadi maksimal itu 32 minggu jam pembelajaran untuk kelas 12 dan kelas 13. Kelas 12 itu program untuk 3 tahun, kelas 13 berarti program untuk 4 tahun. Tapi untuk PKL-nya dilaksanakannya bisa di semester 5 dan 6. Di akhir semester di semester ganjil ataupun semester genap di akhir tahun. Jadi untuk program 3 tahunnya itu PKL-nya 16 minggu efektif dalam 1 semester. Tapi kalau untuk program 4 tahun itu 26 minggu efektif. Itu pembaruan di SMK. Kalau untuk pendidikan khusus tidak ada yang berubah secara signifikan, hanya penambahan struktur kurikulum di tingkat taman kanak-kanak. Jadi kalau dulu belum ada TKLB di dalam Permendikbud yang lalu, tetapi untuk Permendikbud yang ini sudah dimasukkan struktur kurikulum untuk TKLB di bawahnya SDLB. Begitu Bapak Ibu. Next Pak. Nah, ini ketentuan lainnya. Jadi selain yang tadi ada lagi pembaruan yang lain, di mana kurikulum satuan pendidikan kalau dulu kan ditetapkan atau disahkan oleh Dinas Pendidikan ya, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, tetapi untuk kurikulum yang sekarang dengan Permendikbud ini cukup untuk kepala sekolah yang mengesahkan saja. Nah, pengawas di mana posisinya? Pengawas posisinya hanya sebagai pendamping. Jika pengawas datang ke sekolah, kemudian melihat bahwa KOSP-nya itu sudah baik, ya sudah, karena sudah disahkan oleh kepala sekolah, berarti ya sudah diterima dengan baik. Tetapi jika ada yang kurang, maka di sini pengawas sekolah
berkewajiban untuk mendampingi, duduk bersama kepala sekolah, bersama guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk memperbaiki apa yang kurang baik supaya jadi baik. Nah, yang mengesahkan tetap kepala sekolah. Jadi posisi pengawas di sini hanya sebagai pendamping. Begitu ya Bapak Ibu, lebih dimudahkan ya sepertinya untuk Bapak Kepala Sekolah untuk membuat KOSP-nya. Jadi tidak, kalau tempat saya itu kan jauh dari Dinas Pendidikan, saya harus nyebrang feri dan ferinya tidak setiap hari ada. Jadi kalau mau mengesahkan KOSP itu kan agak kesulitan juga ke Dinas Pendidikan. Belum tentu juga ada Bukadisnya, barangkali Bukadisnya juga sedang sibuk atau apapun. Nah, berarti berlama-lama lagi, berhari-hari lagi untuk mengesahkan KOSP. Tapi untuk Permendikbud ini, kami dimudahkan. Cukup kepala sekolah, kemudian persetujuan dari para guru, ditandatangani, jadi KOSP-nya. Nah, tetapi tetap perlu pendampingan dari pengawas. Kemudian ini yang lagi viral Bapak Ibu, tentang ekstrakurikuler ya, tentang kepramukaan. Kalau Bapak Ibu kemarin lihat viral di TikTok, di Facebook, di YouTube, dan dimanapun, bahwa pramuka itu dihilangkan, sempat ada isu seperti itu kan. Tetapi untuk Permendikbud-Ristek ini, justru pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah yang ada di sekolah. Jadi misal Bapak Ibu di sekolahnya mengadakan hanya satu ekstrakurikuler, berarti ekstrakurikuler yang wajib ada adalah pramuka. Tetapi pelaksanaannya, peserta didiknya tidak diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Jadi ketika siswa itu secara ingin mengikuti pramukaan ekstrakurikuler tersebut, ya dipersilakan. Namun jika anaknya tidak berkenan, ya tidak masalah, tidak harus dipaksa untuk mengikuti. Tetapi ekstrakurikuler yang wajib ada tetap pramuka. Jadi misalnya di sekolah tersebut ada 2 ekskul yang ingin diadakan. Yang satu tetap pramuka, satunya silakan Bapak Ibu pilih. Tiba-tiba anaknya, muridnya inginnya memilih yang bukan pramuka, ya nggak masalah. Begitu ya Bapak Ibu ya, itu tentang ekstrakurikuler. Kemudian tentang tanggung jawab satuan pendidikan, yaitu mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian. Ini semua sudah ada di dalam pasal-pasal di dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Bahwasanya struktur kurikulum itu isinya apa saja, itu sudah ada di sana semua ya. Kemudian bisa next Pak Budi. Nah, ini pasal yang kami soroti karena beberapa ini ada yang berbeda di pasal 31, di mana satuan pendidikan pada anak jenjang usia dini, Dasmen, itu melaksanakan kurikulum mereka, dapat melaksanakan kurikulum 2003 sampai dengan tahun ajaran 2025 hingga 2026. Tetapi untuk daerah 3T, itu diberi terlambat 1 tahun, yaitu di tahun 2026-2027. Jadi untuk sementara satuan pendidikan bisa menggunakan kurikulum 2013, tapi secara regulasi, karena adanya Permendikbud-Ristek nomor 12 tahun 2024 ini, maka kurikulum permen tentang kurikulum K13 secara resmi dicabut karena digantikan dengan Permendikbud-Ristek tentang IKM ini. Akhirnya yang K13 secara regulasi sudah dicabut, tetapi pelaksanaannya masih bisa dilaksanakan satuan pendidikan masing-masing dengan syarat memang belum siap, begitu ya. Untuk daerah 3T diberikan kesempatan untuk tidak melaksanakan kurikulum merdeka sampai dengan tahun 2027. Artinya ingin masih menggunakan K13 dipersilakan, tapi kalau bisa ya karena ini diberikan kesempatan nanti akhirnya di tahun 2027 semuanya harus menggunakan kurikulum merdeka, maka harus disiapkan kalau bisa. Mulai dari sekarang nyicil sedikit-sedikit bahwasanya IKM itu dilaksanakan di sekolahnya. Jadi tidak ada excuse ketika boleh kok menggunakan K13, jadi selama ini kita pakai K13 saja sampai nanti tahun 2027. Bukan seperti itu anggapannya kementerian ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya tetap boleh karena memang diberikan kesempatan karena masa transisi barangkali 3 tahun kemarin belum cukup, akhirnya diberikan kesempatan lagi, tetapi tetap
dicicil untuk mulai melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dimudahkan, tetapi kemudahan ini diharapkan tidak membuat Bapak Ibu terlena untuk istilahnya tidak mau beralih ke kurikulum yang baru. Kenapa sih ada kurikulum yang baru gitu? Ya karena mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum semuanya pasti baik Bapak Ibu. Tujuannya pasti baik. Tergantung kita bagaimana melaksanakannya. Ya kalau kita tidak kenal maka kita akan beranggapan berubahlah kurikulumnya. Ya sudah kita terima, kita laksanakan dengan baik. Siapa tahu kita jatuh cinta sama kurikulum yang baru ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next Pak Budi. Nah, ini peraturan yang baru lagi terkait pasal 32 terkait satuan pendidikan pada struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yaitu SD, SMP dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap atau serentak. Jadi untuk SD dan SMP Bapak Ibu bisa melaksanakan kurikulum merdeka secara bertahap atau serentak. Misal sekolah Bapak Ibu terdaftarnya di tahun 2022, berarti sampai tahun ini 2022 kelas 1 dan kelas 4 pelaksananya. Kemudian tahun 2023 kemarin kelas 1, 2, 4, 5. Terus kemudian untuk tahun ini berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah menggunakan kurikulum merdeka semua. Jadi ketika sekolah Bapak Ibu di tahun 2022 sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka at least secara otomatis sekolah Bapak Ibu di tahun ini sudah semuanya serentak menggunakan kurikulum merdeka. Atau misal begini, ada case, sekolah Bapak Ibu baru mendaftar di tahun 2024 ini. Bisa nggak saya serentak semuanya 1 sampai kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1 sampai kelas 3 di SMP menggunakan kurikulum merdeka? Bisa Bapak Ibu, diperbolehkan. Jadi bisa bertahap, bisa serentak begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika Bapak Ibu di tahun 2023 baru mendaftarnya, berarti tahapannya kelas 1, 2, dan 4, 5 yang melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian untuk satuan pendidikan yang SMA dan SMK, kalau SD dan SMP boleh bertahap atau serentak, tetapi kalau untuk SMA dan SMK di dalam poin yang kedua itu tidak diperkenankan untuk serentak. Memang SMA dan SMK itu kan nanti ada beberapa hal dalam muatan kurikulumnya yang harus melakukan adaptasi dari kelas 1 gitu Bapak Ibu. Jadi untuk SMA dan SMK tetap bertahap pelaksananya. Kemudian satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang belum melaksanakan kurikulum. Bisa ke bawah Pak Budi? Nah, ini tadi ringkasannya Bapak Ibu dari Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Jadi kurikulum itu namanya tetap kurikulum merdeka ya. Kalau kemarin ada isu, kenapa diganti lagi namanya kurikulum nasional? Namanya tetap kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, tetapi Permendikbudnya bukan Permendikbud tentang kurikulum merdeka, tapi Permendikbud kurikulum berdasarkan tentang jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang dasmen. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah, tidak harus ke dinas pendidikan. Kemudian implementasi IKM untuk SD dan SMP bisa dilaksanakan bertahap atau serentak. Untuk SMA dan SMK tetap bertahap. K13 dicabut regulasinya, tetapi implementasinya masih bisa dilaksanakan 2 hingga 3 tahun ke depan. Jadi masih diperbolehkan. Untuk daerah 3T yang belum siap dapat menggunakan K13 sampai tahun 2027. Tetapi tetap dicicil, sekali lagi kalau bisa dicicil mulai dari sekarang, karena 3 tahun, 4 tahun itu juga kalau tidak siap ya akan susah juga. Next Pak Budi. Kemudian untuk bahasa Inggris tadi ya Bapak Ibu sudah saya sampaikan, wajib di jenjang SD mulai dari kelas 3, di SMP dan SMA. Untuk SMA dan SMK ada penambahan 1 jam pelajaran. Dan siapa guru bahasa Inggrisnya untuk di SD misalnya? Tidak ada guru SD, tidak ada guru bahasa Inggris di SD kami, Bapak Ibu gimana? Ya, yang ada di dalam
sekolah tersebut. Jadi manfaatkan SDM yang ada di sekolah untuk mengajarkan bahasa Inggris. Tidak harus untuk mengambil guru dari luar. Tetapi kalau sekolah swasta, jika ada dana dan sebagainya, ya dipersilakan untuk mengambil guru dari luar. Tetapi kalau untuk sekolah negeri, kalau bisa yang ada di dalam sekolah yang mengampu. Jadi Bapak Ibu gurunya belajar sedikit-sedikit lah tentang bahasa Inggris nanti ya. Kemudian ekskulnya tadi, ekskul wajib yang ada di sekolah adalah pramuka, namun siswanya tidak diwajibkan mengikuti pramuka. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Imaniar terkait pendaftaran IKM ya, itu oleh akun admin dengan batas pembelian tahun ajaran maksimal 3 kali. Jadi kalau sudah 3 kali berarti sudah tidak bisa mendaftar. Next Pak Budi. Nah, ini peraturannya Bapak Ibu bisa diambil di sini kurikulum.kemdikbud.go.id. Ini ada slash-nya rujukan. Slash rujukan, saya kok lupa. Jadi ada slash rujukan, nanti saya share di kolom chat kurikulum.kemdikbud.go.id slash rujukan. Itu peraturan yang baru ya Bapak Ibu ya. Nanti juga akan di launching langsung oleh Kemendikbudristek terkait peraturan ini. Next Pak Budi. Itu tadi Bapak Ibu sudah di akhir ya ternyata. Sekilas dari Kak saya, jika ada kekurangan, jika ada pertanyaan, jika ada kritik dan saran, silakan disampaikan setelah ini. Satu hal dari saya, setiap kurikulum itu baik karena tujuannya baik, maka berproses dengan baik. Dan ingat, proses itu mantra untuk sukses. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Ibu Evi atas pemaparannya. Jadi, banyak sekali membuka wawasan kita terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan saya sempat lihat di chat tadi banyak juga Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing. Namun ada pula yang sebagian belum mendaftar di IKM. Dengan pemaparan dari Ibu Evi dan juga Ibu Imania tadi, semoga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan dalam mendaftarkan sekolahnya untuk menjadikannya implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk mengaktifkan raise hand-nya. Jika ada yang mau bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, ada ibu atau bapak ya, Bapak Prananta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan terkait jikalau satuan pendidikan sudah mendaftar di IKM, adanya pergantian kepala sekolah dan ingin mengganti kembali kurikulum. Kemarin kan belajar mandiri nih, ini kita meningkatkan lagi nih gitu. Tetapi saya lihat tidak bisa lagi gitu untuk mengganti merubah kurikulum tersebut. Yang kedua, jikalau ada guru bahasa Inggris di salah satu sekolah yang sudah sertifikasi. Tadi dari paparan di Ibu Evi kan dari kelas 3 sampai kelas 6 yang diwajibkan. Solusinya bagaimana ini? Karena jamnya nggak cukup gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Prananta. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Yang pertama mungkin ke Ibu Imaniar lebih kepada bagaimana mekanisme kalau kepala sekolahnya itu ganti, sedangkan dari mandiri belajar ya kalau tidak salah tadi mau dirubah ke mandiri berubah ke berbagi.
Dan itu kurang lebih apa Prananta. Silakan Ibu Imaniar mungkin langsung menanggapi. Ya, terima kasih Pak. Izin nonaktifkan video ya. Nah, di sini saya izin menjawab. Tadi kan bertanya kalau kepala sekolahnya ganti bagaimana? Kalau kepala sekolahnya ganti berarti ada kepala sekolah yang baru. Nah, kepala sekolah yang baru itu usahakan sudah masuk di Dapodik. Intinya adalah di Dapodiknya. Itu nanti untuk masuk ke akses ke PMM-nya untuk mendaftarnya. Tetapi kalau sekolahnya sudah mendaftar di tahun yang kemarin, berarti nggak usah diubah-ubah lagi karena otomatis sudah terdaftar dan tidak perlu ada mandiri berubah, berbagi dan belajar gitu. Tetapi semuanya langsung kurikulum merdeka. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Semoga menggerakkan. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin lebih kepada Ibu Evi ya, tadi pertanyaannya terkait dengan guru bahasa Inggris. Nah, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Pak Fran, ini teman saya Pak dari Maluku Utara juga nih. Halso. Iya, 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 iya. Jadi ketua IG di Halso beliau. Pak Fran, terkait guru bahasa Inggris sudah sertifikasi, yang punya sertifikasi ya di SD, kalau untuk ngajar di kelas 3 sampai 6 itu akan kurang jamnya, itu terkait dengan sertifikasinya ya. Ini regulasinya terkait beban mengajar Pak Fran dan Bapak Ibu juga masih digodok di dalam kementerian. Jadi pas nanti ada permen nomor 12 tahun 2024 ini nanti akan ada muncul lagi permen terkait beban mengajar Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu ya Pak Fran nanti setelah terbitnya permen yang baru ini apakah beban mengajar untuk guru bahasa Inggris yang memang jamnya tidak cukup di sekolah khususnya tuh di SD apakah bisa nanti tercover untuk sertifikasinya. Begitu Pak Fran. Jadi kita tunggu saja nanti kalau misalnya tidak tetap seperti yang dulu ternyata tidak cukup berarti mau nggak mau kan berarti harus mengajar di beberapa sekolah seperti yang sudah dilaksanakan seperti itu Pak Fran. Jadi memang ada kekhususan terkait guru bahasa Inggris di permen ini. Sepertinya ada yang Mohon Bapak Ibu yang mikrofonnya aktif dimatikan dulu. Mohon maaf ya Pak ya. Yang mute dulu Bapak Ibu yang Kasih masuk pakaian tuh kamera lah. dulu bisa Bang. Pernah lihat baru lah kayaknya. Oh, kayak mas kena bisa lah Hai, sing buang tuh gelang. Bentar Ibu. Itu baru. Kemana ini? Sudah. Sudah, oke, baik. Itu tadi ya Pak Fran ya. Jadi kita tunggu regulasi yang baru, semoga bisa mengcover bagi Bapak Ibu yang jamnya kurang khususnya untuk bahasa Inggris karena di permen ini bahasa Inggris sekarang menjadi diangkat itu. Kalau dulu kemarin dikurangi, sekarang sudah agak dinaikkan lagi. Jadi kalau misalnya tetap kurang, ya seperti yang sudah-sudah, berarti harus cari jam tambahan di sekolah lain atau non-induk tadi juga sepertinya ada di kolom chat begitu ya Pak Fran ya. Itu saja Bapak Ibu. Iya. Iya, baik, terima kasih Ibu Evi atas jawabannya. Selanjutnya ada banyak penanya ini jadi agak dipakai. Bapak Agustina. Maaf Ibu Agustina. Silakan Ibu Agustina. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu Evi. Mendengarkan suara saya Bapak? Ya, jelas sekali Bu. Oke, baik. Saya tadi mendengar tentang pemaparan dari Ibu Evi tentang ekstrakurikuler pramuka. Memang kita sudah mendengar di YouTube dan lain sebagainya tentang tidak adanya ekstrakurikuler dalam pramuka, tapi menarik tetap ada, tapi tidak dipaksa. Pertanyaan saya, apakah
ekstrakurikuler ini hanya pramuka saja Ibu Evi. Apakah boleh karate? Sekolah kami juga sudah melakukan IKM untuk sama 1 tahun semester ini Ibu Evi. Jadi pertanyaan saya adalah ekstrakurikuler boleh nggak tambahan ada lagi seperti karate atau yang lainnya Ibu Evi? Mohon masukannya buat saya untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, tapi mungkin bisa direview lagi di bawah, silakan. Di unmute dulu. Oke. Oh, nggak bisa. Sudah. Oke, sudah. Jadi, ya terima kasih Bu Agustina, suaranya merdu sekali ini. Bu Agustina, untuk ekstrakurikuler memang yang diwajibkan berdasarkan permen ini itu hanya pramuka, tetapi jika sekolahnya Ibu ingin mengadakan ekstrakurikuler yang lain dipersilahkan. Jadi misal nih tadi ada karate ya Bu ya. Jadi misal boleh nih mengadakan ekstrakurikulernya 2, yaitu pramuka dan karate. Tetap pramukanya ada, jangan dihilangkan. Karatenya sebagai tambahan, gitu Bu. Gitu Bu Agustina ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Evi. Siap. Baik, selanjutnya Bapak Adiati Komia, silakan. Mohon izin Pak Oh, Yuda, Ibu ya. Ibu. Maaf Ibu. Silakan Ibu Adiati Komia. Terima kasih Pak Yuda atas kesempatan yang diberikan. Baik, tadi saya mendengar penjelasan dari Ibu Imaniar terkait dengan sekolah swasta wajib selatan yang berisi atau mengizinkan sekolah untuk mendaftar kurikulum mereka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan sekolah persiapan, bukan di bawah naungannya, persiapan yang nantinya akan dinegerikan. Tadi dia belum negeri, juga bukan di bawah naungan yayasan. Kira-kira surat izinnya itu bagaimana, Bu? Apakah boleh dari dinas pendidikan langsung, sementara kalau mau melalui yayasan sekolahnya bukan di bawah naungan yayasan? Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Mohon penjelasan. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Terima kasih Ibu Adiati terkait dengan pendaftaran untuk sekolah swasta yang tidak di bawah naungan yayasan dan juga katanya mau dinegrikan ya, rumornya begitu. Ya. Silakan Ibu Imania. Ya, Bu Imania sekolahnya sekolah persiapan. Di kabupaten kami Serang bagian timur ada beberapa sekolah yang sekolahnya persiapan. Persiapan ini yang nantinya akan dinegrikan. Jadi sementara belum negeri, juga bukan di bawah naungan yayasan. Seperti apakah nanti ketika nanti kita mendaftar buka PMM lalu mendaftar kurikulum Merdeka itu di situ kan ada keterangan juga pakai surat pernyataan dari yayasan mengizinkan, sementara status sekolahnya ini bukan di bawah naungan yayasan. Jadi surat pernyataan atau surat izinnya itu seperti apa, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu Imania langsung dijawab. Ya, terima kasih Ibu Adiati atas pertanyaannya. Tapi tadi sekolahnya berarti itu bukan sekolah negeri, tapi sekolah swasta, begitu ya? Iya, Bu. Sekolahnya swasta, tapi itu bukan di bawah naungan yayasan. Oh, bukan di bawah, tapi ada masuk di Dapodik nggak? Masuk, Bu. Di Dapodiknya itu kan ada keterangan negeri, yayasan lainnya. Jadi keterangan lainnya. Oh, lain. Berarti nanti dicoba saja dulu. Mungkin kalau bisa langsung ya langsung. Kalau misal nggak bisa ya nanti pakai surat pernyataan. Surat pernyataannya nanti dari atasannya yang paling atas itu. Biasanya kalau yayasan kan Pak Ketua, Kepala Yayasan. Nah, kalau itu ada yang tingginya kepala dinas bisa Kak? Atau entah lagi, Bu Evi mungkin bagaimana bisa menambahkan? Jadi sekolahnya tuh ngambang ya Bu ya, bukan Iya. negeri juga bukan yayasan gitu. Tapi untuk di PMM-nya akun adminnya itu yayasan atau negeri Bu. Jadi ada akun adminnya nih. Akun adminnya itu berdasarkan
di PMM itu karena kan daftarnya lewat PMM. Jadi kita lihat akun adminnya itu ketika diklik itu apakah sekolah tersebut sekolah swasta atau sekolah negeri. Karena kan nggak mungkin nih dibaca di PMM itu sistemnya peralihan itu nggak mungkin. Jadi kalau bukan masih yayasan, ya pasti nanti sudah jadi negeri. Coba dicek Bu, hati-hati di PMM menggunakan akun adminnya, apakah itu termasuk sekolah negeri atau yayasan, begitu. Iya, Gimana Bu hati-hati terlempar? Iya, sepertinya beliau terlempar ya. Iya, jadi kalau Iya, sistem di PMM itu sepertinya untuk ambigu kayaknya enggak ya Pak Yuda, Pak iya Budi betul. Buniar ya. Iya, Jadi nanti pasti akan terbacanya kalau tidak yayasan ya negeri. Karena kan masuk peralihan dari yayasan menjadi negeri kan, karena akan dinegerikan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di Zoom mungkin nanti bisa sampaikan ke Bu Hati-hati. Nanti dicek akun adminnya terlebih dahulu, begitu. Itu ya Bapak Ibu ya. iya. Baik, terima kasih ya Ibu Imania dan juga Ibu Evi. Masih ada satu penanya lagi sepertinya Ibu Rahima. Silakan. Ibu Rahima, silakan di-unmute dulu Ibu. Baik, Bapak Ibu, yang lain mungkin yang mau bertanya silakan gunakan fitur raise hand-nya sambil menunggu Ibu Rahima, silakan. Ya, sepertinya beliau tidak aktif mikrofonnya. Pak Budi mungkin sebentar lagi bisa diselesai sesi diskusi bisa di-share untuk link daftar hadir. Karena saya lihat beberapa sudah menunggu. Kalau Oke. nggak Bu Ima Pak di Yuda, kolom chat mohon begitu maaf Pak tadi Yuda. saya Oh, terlempar. Oh, Mohon maaf, tadi oh saya iya, iya. terlempar. Silakan Ibu Adiati, tadi sudah disampaikan Ibu Evi bahwasanya coba dilihat akun dari adminnya. Halo? Iya, iya Pak Yuda saya dengar Pak. Iya, silakan. Iya, untuk akunnya, untuk sekolahnya saat ini statusnya swasta, Bu. Kalau keterangannya swasta. Keterangannya swasta, tadi bukan di bawah naungan yayasan. Kalau Sementara statusnya ketika swasta, mendaftar, oke. Jadi kalau akun adminnya itu terdaftarnya sekolah swasta ya Bu ya. Jadi mau nggak mau tetap iya, menggunakan SK dari yayasan, surat keterangan dari yayasan. Terkait nanti kok ada jawaban dari yayasannya, ini kan masih menunggu peralihan, jadinya nanti ditunda dulu atau bagaimana. Nanti negosiasikanlah antara dinas dan yayasan ya Bu ya, karena ini kan intern sekolah, jadi kami kalau berdasarkan sistem karena terbacanya yayasan, ya mau nggak nanti menggunakannya pakai SK yayasan gitu. Begitu Bu, hati-hati ya. Jadi nanti mungkin bisa mohon izin Ibu, Ya. maaf, ya sekolahnya swasta, tapi bukan di bawah naungan yayasan. Jadi sekolahnya keterangannya swasta, ada yayasan sekali di sini. Di situ Oke. sekolah yang Jadi dipersiapkan untuk didirikan. Jadi kalau untuk di PMM Ibu Apakah untuk boleh nanti? Oke, baik. Gini Bu, kalau untuk di PMM, kalau terbacanya swasta ya tetap swasta. Terkait nanti bunyi bukan di bawah naungan yayasan itu bunyi di mana? Apakah di PMM atau bunyi dari mana itu Bu? Karena kalau di sistem pasti kalau yayasan ya tetap yayasan gitu Bu. Jadi mungkin memang di daerah kami ini ada beberapa sekolah yang statusnya sekolah persiapan. Dikelola oleh dinas pendidikan setempat yang nanti dipersiapkan di sekolah baru naungan yayasan. Sementara di sini keterangannya harus izin dari yayasan. Jadi ini seperti apa Bu? Apakah boleh surat izin ini nanti langsung oleh kepala dinas tanpa harus melalui yayasan? Karena memang bukan naungan yayasan sekolahnya. Itu Bu. Oke, baik Bu.
Terima terkait kasih. iya, karena statusnya tadi kalau di PMM, karena kami membacanya dari status di PMM ya Bu ya, terkait nanti statusnya di tempatnya Ibu seperti apa, tapi karena statusnya di PMM ada sekolah swasta, mau tidak mau ya SK yayasan. Tapi nanti ketika yayasannya bilang ini kan sekolah peralihan, jadi nanti komunikasikan lagi ke Dinas Pendidikan dan yayasan, antara yayasan atau Dinas Pendidikan untuk supaya ini status sekolah ini jelas gitu loh. Jadi tidak ambigu. Jadi nanti kalau status sekolahnya sudah jelas, nanti dari dinas maka akan mengeluarkan SK-nya juga. Nanti pasti akan terbacanya di PMM-nya, nanti terkait di Dapodiknya pasti akan terbacanya negeri gitu Bu. Tapi kalau memang belum jelas statusnya, maka solusinya adalah menggunakan SK yayasan karena memang berawal dari sekolah yayasan. Begitu Bu Adiati. Ya, semoga Iya, bisa makasih dipahami Bu ya atas Ibu Adiati. penjelasannya. Iya. Baik, Ibu Rahima, sekali lagi mungkin bisa di unmute dulu kalau mau bertanya. Mikrofonnya silakan. Atau kita ke Ibu Ira dulu. Ibu Ira silakan. Ibu Wira atau Pak Wira ini? Ibu Wira atau Pak Wira? Saya salah sebut terus dari tadi. Silakan Ibu Wira. Baik, sepertinya terkendala mikrofon. Bu Ima juga sepertinya itu Pak. Sudah unmute tapi tidak terdengar suaranya. Ibu. Yang muncul di saya cuma 2 orang, Ibu Wira dan Ibu Rahima. Yang mana Mungkin dulu? nanti kalau nggak bisa via kolom chat aja mungkin Pak Oh, Yuda. ya, silakan Bapak Ibu yang terkendala mikrofon bisa dituliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, silakan jika yang mau mengisi daftar hadir sudah di-share oleh Pak Budi di kolom chat untuk linknya. Dan saya ucapkan terima kasih pada para peserta yang banyak ternyata saya lihat dari luar Maluku dan luar Maluku Utara, bahkan dari Kalimantan, dari Sumatera, ada dari Jawa. Luar biasa sekali Bapak Ibu semangatnya, walaupun bulan puasa namun semangatnya tetap luar biasa. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan mungkin kami akhiri sesi diskusi ini dan Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mengisi daftar hadirnya guna keperluan sertifikat. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dan juga bagaimana cara mendaftarkan sekolah kita dari K13 menjadi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin tadi saya lupa mau kasih pantun, mungkin saya tutupnya pakai pantun. Saya sudah siapkan dari radio. Oke, Bapak Ibu, pantunnya ada 2 Bapak Ibu. Pantun yang pertama, Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Selanjutnya Bapak Ibu, siang hari ditanya istri, sudah makan siang atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini. Sekian dan Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyajikan materi. Mungkin saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Kepala BGP Maluku Dr. Lamansur, terima kasih Ibu Imaniar dan juga terima kasih Ibu Evi.
Eh, Pak Yuda, ya, silakan. closing statement belum. Oh ya, maaf Bapak Ibu semuanya. Kami persilahkan untuk Ibu Imaniar dulu deh untuk closing statement-nya. Silakan Ibu Imaniar. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda atas kesempatannya. Dari saya, mari Bapak Ibu kita yang belum, terutama sekolah yang belum mendaftar untuk kurikulum Merdeka, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, mulai tahun ini segera mendaftar, jangan sampai kelewatan. Jadi akhir tanggal 28 nanti ya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu guru yang hadir di sini, kepala sekolahnya belum hadir, nanti disampaikan saja ke sekolah. Ya, itu terima kasih dari. Ya. Terima kasih Ibu Imaniar. Silakan selanjutnya closing statement dari Ibu Evi. Ya, sedikit dari saya, Pak Yuda, Pak Budi, Ibu Niar, dan Bapak Ibu semua. Perubahan kurikulum, marilah kita tanggapi dengan senang hati. Karena kalau perubahan kurikulum itu kan ibarat orang yang baru kita kenal. Kalau kita nggak mau mengenal, maka kita nggak tahu kita akan sayang atau tidak. Begitu juga dengan kurikulum Merdeka ini. Jangan kita tanggapi negatif dulu, mari kita kenalan dulu, siapa tahu kita jatuh cinta sama kurikulum ini. Ya, satu pesan dari saya, proses itu mantra untuk sukses. Jadi berproses dengan baik, maka kita akan sukses, insya Allah. Amin. Kan dari saya Pak Yuda, Pak Budi, Ibu Niar, dan Bapak Ibu semua. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita sesi foto dulu mungkin Bapak Ibu ya. Bapak Budi bisa dibantu mungkin untuk mengambil gambar. Silakan Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan kameranya. Pak Yuda siapa yang pimpin foto? Pak Budi mungkin bisa dibantu. Ada 4 slide sepertinya Bapak Ibu. Kita mulai dari slide iya. 1 dulu. Bapak Ibu silakan yang masih belum mengaktifkan kameranya silakan diaktifkan untuk dokumentasikan. Ya. Pak Budi kasih gaya Pak Budi. Ya. Oke Bapak Ibu silakan yang masih off cam, ini masih banyak ya yang off cam. Silakan tunjukkan wajah cerianya Bapak Ibu di bulan puasa ini. Ini mau buka ya, sudah beberapa jam lagi mau buka. Tunjukkan wajah Bapak Ibu sebentar. Ini saya hitung sampai 3 ya. Ini ada 5 slide. Jadi sekarang dari slide pertama saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, mau gaya apa? Nah, supaya kompak, supaya satu. Terserah Pak Budi, semangat ya lagi. Apa semangat gini? Oke ya, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, itu slide 1. Sekarang slide berikutnya. Sabar, tahan dulu. Ini nggak tahu yang lain slide berapa. Oh, yang ini slide 3 sudah nggak aktif semua. Slide 4 nggak aktif. Oke, mau gaya lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Oh, kayak begini. Kelihatan nggak? Nah, gini. Ya, oke ya. Saya itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1 yaitu. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, yang lainnya off cam. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yuda. Terima kasih banyak Pak Budi. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya akhiri dengan bacaan seperti majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Iya, beranjak nih, kan.